dan tempat. Ratusan warga berebut gunungan aneka buah untuk merayakan malam pergantian tahun di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga berdesakan untuk mengambil aneka buah hasil pertanian warga setempat. Sayangnya sejumlah anak-anak terjepit hingga harus dievakuasi petugas dari kerumunan warga. Namun kemeriahan malam tahun baru tak berhenti. Selanjutnya warga menggelar makan bersama di atas daun pisang di jalan raya sepanjang 5,4 km. Warga pun merasa senang karena pandemi COVID-19 membuat mereka sudah 2 tahun tidak menggelar perayaan tahun baru. Seru ya? Dulu pernah nggak kayak gini? Tidak pernah, baru sekali ini. Apa yang dilatih apa? Harapannya semoga tahun ini bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik. Selain merayakan pergantian tahun, acara berebut gunungan dan makan bersama ini juga wujud rasa syukur warga atas pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa Kepadangan dengan sejumlah desa dan kecamatan di sekitarnya. Ini tadi kurang peresmian jalan juga, supaya jalan itu yang dilalui pengendara sama semua paling tidak meminim kecelakaan. Warga kemudian melanjutkan acara dengan pertunjukan kembang api untuk merayakan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Wakil Bupati Kaur Bengkulu menjadi korban ledakan kembang api saat perayaan malam tahun baru 2023. Hujan deras yang turun sejak pagi tadi membuat sejumlah tempat di Jakarta terendam banjir. Setelah perjalanan kereta dialihkan buntut dari terendamnya stasiun Semarang Tawang. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama dengan saya Reinhard Sirait. Dan saya Stefani Patricia. Pemirsa, hujan deras yang turun sejak pagi tadi membuat sejumlah tempat di Jakarta terendam banjir. Ya, di kawasan Tanjung Priok ketinggian air mencapai 90 cm, sementara di Gunung Sahari buruknya drainase membuat air menggenangi jalan raya. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, genangan setinggi 60 hingga 90 cm terjadi di Jalan Gaya Motor 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Ruas jalan sempat tidak bisa dilewati, pengendara pun harus mencari jalan alternatif lain. Genangan di lokasi terjadi akibat saluran air di lokasi tidak bisa menampung air hujan yang turun sejak pagi. Untuk kendaraan untuk saat ini kita alihkan karena udah nggak memungkinkan banget gitu. Emang salurannya nggak berfungsi atau bagaimana, Bang? Kalau untuk salurannya berfungsi, mungkin karena airnya tinggi juga gitu. Untuk di kali besar juga mungkin udah tinggi juga. Ya jadi ya terjadilah banjir gitu. Kalau di sini emang sepertinya begini sih, Bang. Petugas PPSU pun langsung berjaga di lokasi. Mereka juga berusaha untuk mengalirkan air masuk ke dalam drainase dan membersihkannya agar tidak tersumbat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jalan Raya Gunung Sahari menuju Pasar Senen terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Banjir kali ini bukan pertama kalinya terjadi. Jalan Raya Gunung Sahari menjadi langganan banjir setiap hujan deras. Buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak bisa mengalir ke saluran air. Ya sering sih, nggak tergantung hujannya Pak. Kalau hujannya deras ya begini. Tapi nggak lama sih, paling juga
1 jam atau setengah jam lamanya jadinya Pak. Kayaknya sih Pak masalah di saluran air karena mungkin penyedotan dari sananya kalau lancar sih cepat juga Pak. Warga harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Warga sebaiknya mengambil jalur kanan untuk menghindari ketinggian air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah masih merendam ribuan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter tersebut akibat intensitas hujan tinggi hingga membuat sungai meluap dan mengganggu aktivitas warga. Beginilah kondisi bantaran Sungai Beremi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah tak mampu menampung air sehingga meluap ke permukiman warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut hingga sungai meluap dan masuk ke perkampungan di sepanjang bantaran sungai. Ribuan rumah warga yang ada di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir juga merendam di sejumlah wilayah perkotaan di Kota Batik ini, seperti Medono, Podosugih, dan juga Banyurip. Banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sanitasi, sehingga aliran air hujan menjadi genangan banjir. Banjir sejak tadi pagi, mulai hujan itu sekitar jam 3 pagi habis subuh itu, terus kurang lebih 2 jam 3 jam banjir, hujan. Terus faktanya ini air naik, itu luapan dari Sungai Beremi yang betul-betul banyak, makanya ini sudah sampai hari ini. Warga dan tim gabungan BPBD, PMI, Polri mengevakuasi para lansia dan warga, juga balita di Kabupaten Pekalongan karena banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir dengan perahu karet ke lokasi pengungsian sementara hingga banjir surut di sebuah gedung sekolah dasar, masjid, dan rumah warga yang tidak kebanjiran. Kini para pengungsi membutuhkan baju, alas tidur, selimut, obat-obatan, popok, susu untuk balita, serta air bersih dan MCK. Masih berjalan dari kemarin malah. Tapi biasa warga kan kalau tempatnya sama sekali belum penuh, masih susah dievakuasi. Kalau ini udah terlalu tinggi. Malah dari semalam. Ini malah bertambah tinggi banjirnya. Ini warga mengungsi kemana aja nih Mas? Masjid? Ada yang di pantai, ada ke masjid. Sebagian. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi langganan banjir tahunan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir masih merendam kawasan Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Ya, PT KAI Daob 4 mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. PT KAI Daob 4 terus berupaya mengurai dampak banjir di Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Genangan banjir di halaman luar stasiun mulai surut, namun ruang tunggu dan sejumlah ruangan di bagian dalam stasiun masih terendam banjir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih menunggu kedatangan kereta di bagian luar stasiun yang terbebas dari banjir. KAI mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. Nah, pompa semua juga dikerahkan, pompa yang depan ada 4 nyala semua. Ini tinggal pompa yang air yang dari dalam. Sebenarnya ada pompa dari dalam nyambung ke depan, cuman kayaknya kurang maksimal. Jadi kita tambah untuk pompa sehingga nanti untuk arus penumpang itu bisa lebih baik, lebih bisa normal kembali. Banjir melanda Stasiun Semarang Tawang sejak kemarin Sabtu 31 Desember 2022. Ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api juga tidak bisa melintas di Stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dikhawatirkan dapat membahayakan perjalanan kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.